Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, manfaat public speaking untuk anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati narasumber yang sangat luar biasa kita hari ini, ada Kak Jovita Maria Ferliana, MPSI Psikolog yang sudah hadir di Bincang Sati. Selamat pagi Kak Jo, apa kabar? Pagi Matt, luar biasa baik. Matt, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak Jo. Kak Jo, hari ini kita ketemu lagi nih di hari Jumat yang ceria ini. Iya. Kita akan membahas tentang manfaat public speaking, tapi untuk anak-anak nih. Nah, kalau kita berbicara tentang manfaat public speaking sendiri itu apa sih Kak Jo? Ya, public speaking adalah keterampilan untuk berbicara di depan umum atau di depan orang lain. Seperti itu adalah definisi dari public speaking. Oke, tapi kalau kita berbicara sebenarnya anak-anak butuh nggak sih public speaking? Perlu banget gitu. Kenapa? Karena public speaking tadi sesuai dengan definisinya kan keterampilan. Namanya keterampilan berarti kan sesuatu yang memang by proses dan itu perlu dipelajari. Jadi itu nggak ada dengan sendirinya. Jadi kalau nggak dipelajari atau tidak dilatih gitu, nah itu nggak akan ada pada seorang anak. Nah, butuhnya apa sih public speaking ini buat seorang anak? Yang pertama itu adalah untuk kepercayaan dirinya tentunya gitu ya. Kenapa dengan kepercayaan diri? Karena begitu dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, mengutarakan apa yang menjadi ide-idenya di kepalanya, kemudian dia tuangkan gitu ya. Terus kemudian dia bisa berhadapan, bisa berkontak mata, tatap muka kepada orang gitu ya, face to face, kemudian melihat gestur seseorang dan sebagainya. Nah, itu akan membuat dia itu merasa lebih percaya diri gitu. Kalau kita lihat mungkin kalau anak-anak zaman sekarang kalau tidak dilatih kan biasa pada gadget ya, gadget time-nya kan banyak, screen time-nya juga banyak. Jadi tidak terbiasa ada kontak mata gitu. Nah, begitu tidak ada kontak mata berarti kan sebetulnya komunikasi itu tidak bisa terjalin dengan baik, terutama interaksi sosialnya gitu kan ya. Kalau kita lihat kadang ada anak-anak yang jawab mamanya atau ayahnya atau papanya aja sambil main game, ya kan, kalau nggak sambil ngeliat kemana gitu. Nah, itu sebetulnya berarti sudah termasuk dalam dia tidak pede sebetulnya sama dirinya. Dan kemudian tidak ada skill juga untuk berbicara dengan orang lain. Karena apa? Karena begitu kita berbicara dengan orang lain berarti kan kita harus menghargai orang lain. Jadi supaya lawan bicara kita merasa dia menghargai atau kita menghargai dia, berarti kan harus ada kontak mata ini gitu ya. Itu pertama kepercayaan dirinya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat manfaatnya adalah lebih ke arah dia bisa memahami dirinya sendiri gitu. Maksudnya memahami seperti apa. Jadi dia tahu bahwa waktu pada saat dia berbicara itu apa sih yang dia rasakan gitu kan. Ada anak yang aku kalau bicara itu kok deg-degan gitu ya. Atau kalau aku bicara itu kok suka di awal-awal tuh agak tersendat-sendat dan gagap tapi habis itu lancar gitu. Atau kalau enggak dia bisa belajar bahwa aku tuh kalau bicara itu tergantung lawan bicaranya gitu. Kalau misalnya masih keluarga sendiri yang tiap hari ketemu, aku sih bisa ngobrol enak. Tapi kalau yang nggak pernah ketemu, aku tuh gitu ya. Orang asing, aku tuh kayak mau bicara itu susah banget. Kenapa ya misalnya itu? Jadi dia bisa memahami dirinya, bisa memahami karakternya, bisa memahami kepribadiannya, dan juga dia tahu kelemahannya dan kelebihannya gitu. Contohnya misalnya, oh kelebihannya adalah aku tuh sama orang tuh suka langsung ngomong, misalnya orang yang starter gitu lah ya, suka ngomong duluan gitu. Nah, tapi aku tuh kelemahannya adalah nggak bisa ngomong lama-lama misalnya contohnya ya kan, karena ada anak yang sudah bisa memahami seperti itu, nggak bisa ngomong lama-lama, jadi paling say hi dan sebagainya, ngomong 5 menit habis itu udah cenderung bosen terus ninggalin, kan ada yang seperti itu. Jadi dia tahu kelebihannya apa, kelemahannya apa, sehingga dia bisa memahami dirinya sendiri. Kemudian dia juga tahu bagaimana cara mengembangkan dirinya ke depannya itu. Nah, berikutnya adalah manfaat yang terakhir atau yang ketiga adalah semua profesi ke depannya atau semua pekerjaan apapun itu pasti butuh yang namanya public speaking. Entah di jabatan apapun dan jenis profesi apapun, pasti ada saat-saat di mana dia harus memang berkomunikasi sama orang lain. Berbicara di hadapan orang lain. Betul banget. Nah, kalau ini sudah dilatih dari kecil, anak kan menjadi terbiasa. Jadi di kedepannya dia akan lebih mudah dibandingkan dia sama sekali nggak dilatih, kemudian minder dan sebagainya. Kemudian pada saat dewasa ternyata dia perlu gitu kan ya, baru mau mulai start. Nah, itu bagi seorang anak sudah keburu kayak entah itu merasa nggak pede duluan atau merasa nggak mampu duluan, jadi akan lebih susah gitu. Tapi kalau dilatih sejak dini, disiapkan sejak dini, kepercayaan diri sudah tumbuhkan, dia paham dirinya itu siapa, kemudian dia juga tahu karakternya. Nah, akhirnya dia juga tahu bagaimana cara menyiasati tadi yang memang hal-hal yang perlu dikembangkan, sehingga pada saat dia nanti untuk
di bangku sekolah, misalnya SMP, SMA, kuliah, dan bekerja, itu sudah nyaman sekali dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena sudah jadi habit dari kecil gitu Betul ya, dididik sekali. oleh orang tua sejak dini seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang anak memahami apa yang disampaikan, berkembang diri dari public speakingnya, di usia berapa sih Kak Jo kira-kira anak ini sudah mulai bisa diajarkan tentang public speaking? Dan contohnya yang simple gitu, yang paling simple, kan nggak harus speech di hadapan orang lain, kan nggak mungkin gitu kalau anak-anak. Di usia berapa dan kira-kira hal apa yang bisa kemudian yang paling simpel? Apakah mulai ngomong sama tetangga atau sama saudara gitu, kan banyak juga yang ngobrol sama saudara aja malu gitu. Gimana nih, Kak Jo? Betul. Nah, berasal dari katanya speaking. Nah, berarti kapan? Berarti pada saat anak itu sudah lancar berbicara tentunya gitu ya. Nah, pada saat dia lancar berbicara, let's say misalnya contohnya 3 tahun kita katakan atau 4 tahun ya. Bisa mulai ya? Iya, itu sudah bisa mulai. 4 tahun udah bisa mulai. Nah, dengan cara seperti apa? Tentunya yang namanya anak-anak dalam melakukan public speaking ada perbedaan dengan public speaking orang dewasa. Kalau anak-anak kan bawaannya harus yang menyenangkan. Cheerful ya. Iya, harus cheerful, fun, sambil bermain gitu kan ya. Nah, sehingga sebenarnya public speakingnya bisa dilatih dari hal-hal atau aktivitas yang memang ada sehari-hari gitu. Contohnya misalnya saat storytelling atau bercerita, mendongeng gitu kan. Kadang kita orang tua yang menceritakan kepada anak. Kemudian kita minta dia untuk menceritakan kembali. Tadi mama cerita apa? Ayo coba ceritain balik gitu. Terus kita semua mendengarkan seperti itu. Atau main hand puppet, ada boneka tangan atau finger puppet, boneka jari gitu kan ya. Nah, minta dia pakai, kemudian dia memainkan itu seperti itu. Terus kemudian juga bisa dengan cara misalnya dia bermain manipulatif atau role play misalnya contohnya. Ya kita main masak-masakan ya, pura-pura aku jadi apa, aku jadi penjualnya ya, aku mau jual barang ini. Terus jadi kan akhirnya dia ngomong di situ. Nah, itu sebenarnya sudah public speaking buat anak usia dini gitu. Nah, belum lagi nanti dia menyanyi, kemudian dia ngedance, itu juga public speaking. Misalnya contohnya lagunya, kemudian akhirnya dia ada pengantarnya dulu sebelum nyanyi. Misalnya dia nyanyi ini ya, pelangi gitu. Terus kita jadi orang tua bilang ini, bagus loh suaranya, terus bagus loh lagunya gitu kan. Boleh nggak sebelum nyanyi ada kata-kata dulu nih dimulai, misalnya halo teman-teman, hari ini aku mau nyanyi tentang pelangi-pelangi ya, dengerin ya gitu. Nah, sesimpel itu pun udah termasuk public speaking sebetulnya. Jadi untuk anak-anak usia dini sudah bisa dimulai dari 3-4 tahun asal dia sudah lancar berbicara, dan kemudian bisa mulai dari aktivitas yang ada sehari-hari. Even main sulap itu juga bagus banget. Iya, misalnya contohnya kan banyak tuh kelas-kelas sulap untuk anak usia dini. Betul. Kita bisa lihat di YouTube channel. Terus kemudian kita juga bisa misalnya melatih dari apa yang kita tonton, kita tahu triknya, kita ajarkan kepada anak yang sangat simple tentunya gitu kan. Nah, kemudian ajarkan anak pada saat dia bisa, dia kan akan nge-show tuh, setidaknya nge-show di anggota keluarga dulu lah ya, misalnya di ayahnya, budaknya, kakaknya dan sebagainya, dia nge-show. Nah, itu sudah termasuk kemampuan public speaking awal sebetulnya. Mungkin awalnya PD-nya dulu ya. PD-nya dulu dibangun, betul. Nah, setelah PD-nya dibangun, dia bisa, kemudian kita bisa misalnya tambahkan, nah, sekarang kasih pengantar nih di depannya. Teman-teman, aku mau ngilangin kartu ini. Ayo coba dilihat yuk gitu. Jadi ada tambahan sedikit demi sedikit, tapi startingnya dari yang tadi itu kepercayaan diri dulu, dan itu bisa dari media apapun yang ada di rumah sebetulnya. Oke, kalau udah pede, convert baru bisa ngomong gitu ya. Oke, sekarang sudah ada DM Instagram, Kak Jo, kita coba baca terlebih dahulu. Di sini. Dari @Rosalin Wijaya, saya punya anak laki-laki usia 15 tahun. Agak tertutup dan jarang sekali bercerita atau curhat sama saya atau kakaknya. Bagaimana cara agar anak saya dapat terbuka dan pendekatan seperti apa yang dapat kami lakukan? Laki-laki 15 tahun agak tertutup. Gimana ini? Betul. Sebenarnya kalau kita lihat memang anak laki-laki lebih jarang berbicara daripada anak perempuan ya. Terus kita lihat dari usianya 15 tahun berarti sudah ada di usia remaja gitu kan ya. Memang remaja itu butuh privacy gitu. Dan terkadang dia memang agak mengurangi atau ada sedikit hemat untuk ngomong sama orang tuanya. Berbeda kalau saat misalnya dia ngomong dengan teman-temannya atau terutama misalnya best friend-nya gitu kan ya. Nah, sehingga sebetulnya kita bisa lihat nih, satu, anak nggak terlalu banyak ngomong, itu yang harus kita tekankan adalah it's fine, it's okay gitu. Maksudnya bukan artinya anak kita akhirnya ada bermasalah atau ada sesuatu dalam dirinya sehingga dia nggak mau cerita, tapi itu sebetulnya adalah pilihan dan juga karakter kembali lagi. Misalnya contohnya kita bisa mengenal extrovert sama introvert gitu ya. Nah, untuk introvert itu dia memang lebih nyaman untuk memang melakukan kegiatan dengan sendiri gitu. Kemudian kalaupun berkomunikasi lebih suka misalnya lewat chatting atau kemudian DM atau kemudian ngetik gitu ya, WhatsApp dan sebagainya gitu, dibandingkan ngomong secara langsung. Kalau orang introvert lebih suka memang face to face, ngomong secara langsung seperti itu. Dan itu sebenarnya oke, mau intro atau ekstro itu adalah karakter anak sebetulnya. Nah, terus kalau kita lihat tadi
bagaimana caranya? Nah ini, itu kalau misalnya, pendekatannya ya. iya, bagaimana caranya kalau kita mau menggali atau mau anak kita bercerita gitu ya. Nah tipsnya adalah gini, tidak dengan pertanyaan gitu. Karena kalau kita sebagai orang tua selalu memulai dengan pertanyaan, dan pertanyaan, anak itu akan ada rejection gitu. Contohnya Merasa gini, diinterogasi gitu nggak sih, Kak? nanya lagi, iya kan udah tahu sebetulnya jawabannya. Atau kemudian dia merasa seperti itu, ini kok aku diinterogasi gitu, ujung-ujungnya endingnya mau apa sih gitu-gitu kan ya. Jadi sudah tertutup duluan. Jadi kalau untuk anak-anak memang yang susah untuk bercerita gitu ya, tipsnya adalah kita sebagai orang tua kita bisa memulai cerita terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya contohnya kita mau tahu tentang apanya nih, misalnya contohnya mau tahu tentang hari ini kegiatan dia apa, atau misalnya kita mau tahu bahwa sekarang dia lagi deket sama temennya siapa aja sih gitu kan ya, kita bisa berangkat dari kita dulu. Misalnya contohnya ini, mama itu temennya banyak tapi yang jadi best friend cuma 3 orang, kamu tahu nggak tante Evi, tante Ana, sama tante Maria misalnya contohnya gitu kan. Dan itu deket, kenapa deket? Karena memang menurut mama itu kita hobinya sama gitu-gitu, kita cerita gitu. Nah saat anak itu mendengar gitu kan ya, nanti ini sedikit-sedikit dia akan ada tanggapan gitu. Oh gitu ya Ma, jadi kalau kita nggak nyaman sama orang itu kita nggak perlu berteman, nggak apa-apa, misalnya contohnya dia tanya kayak gitu. Nah kita jawab, iya kalau menurut mama sih nggak apa-apa, kalau menurut kamu gimana gitu-gitu, pengalaman kamu sama teman-teman gimana. Nah seperti itu gitu, jadi kita cerita dulu, nanti akan memancing anak untuk menanggapi cerita kita dan dia akan bercerita tentang dirinya di endingnya. Itu yang pertama. Atau bisa yang kedua, kita ambil topik-topik tertentu yang lagi trending topik gitu kan, biasa anak-anak teenager kan sukanya trending topics lah ya. Nah kita bisa lihat misalnya contohnya yang ada di sosial media atau kemudian di berita-berita hangat terkini gitu ya, itu kita bisa jadikan bahan untuk pembicaraan gitu. Tahu nggak, masa hari ini tuh trending topiknya tentang ini loh, misalnya contohnya kita cerita sama dia gitu kan. Nah dia akan menanggapi trending topik tersebut karena menurut dia kan itu tidak mengancam dirinya dan ini adalah topik yang umum dibicarakan dan lagi tren-trennya gitu kan. Nah sehingga dia akan biasanya lebih bisa terbuka untuk berbicara tentang trending topik tersebut karena memang itu minat dia gitu. Nah yang ketiga bisa juga kita memang bicara dari yang memang kesukaan dia atau apa yang menjadi interest dia gitu. Nah ada orang tua bertanya, tapi pada saat misalnya anak nggak mau bercerita nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu kan. Kita misalnya dia lagi bisa paksa juga bisa paksa juga, nggak usah kita langsung oyak-oyakin buat kamu harus cerita. berbicara. Iya nggak bisa juga, biarin aja gitu. Yang penting dia nyaman sama kita gitu ya. Nah kadang mendampingi anak, misalnya dia lagi duduk nih, kayak Matt gitu misalnya remaja nih contohnya 15 tahun kan, Matt 15 tahun kan ya, lagi baca gitu kan ya, kita tahu bahwa dia lagi nggak mau diganggu nih kalau baca, kita duduk aja di sebelahnya gitu kan, kita juga baca juga gitu. Jadi kebersamaan itu juga sudah termasuk interaksi, maksudnya hubungan yang membangun juga, ada attachment juga gitu, jadi nggak harus dengan omongan. Berarti tergantung pada minat dan interestnya si anak seperti itu. Karena kalau untuk anak-anak itu kan ngajarinya disiplin, tapi kalau remaja mungkin ke diskusi gitu ya. Betul sekali. Nanti kita akan bahas lagi tentang manfaat public speaking ya Kak Jo ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya dan kita masih membahas topik kita hari ini, manfaat public speaking untuk anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya, Kak Jovita Maria Ferliana, MPSI Psikolog. Kak Jo, ini kalau kita berbicara tentang public speaking, jangankan untuk anak-anak gitu ya, untuk orang dewasa aja, ya itu agak susah seperti itu. Dan kalau orang berbicara, kita nih ketemu orang dewasa seperti ini, seperti aku ketemu Kak Jo kan public speakingnya sangat luar biasa. Yang aku tangkap, first impression aku adalah Kak Jo ini orangnya dewasa sekali, bijak sekali seperti itu kan. Nah kalau dikonekkan atau direlatekan ke anak-anak, apakah ini tidak terlalu dewasa, terlalu dini ketika anak-anak ini bisa public speaking? Biasanya orang beranggapan seperti itu, kayak ya udahlah anak-anak mah ceplos-ceplos biasa. Tapi kalau untuk public speaking kan kesannya yang selamat pagi ibu, selamat pagi bapak gitu. Jadi kayak ini dewasa sebelum waktunya deh. Itu bener nggak sih atau it's okay gitu? Iya, jadi kita perlu samakan persepsi dulu nih. Public speaking tadi saya katakan di anak-anak sama di orang dewasa kan berbeda gitu ya. Kalau di orang dewasa itu kebanyakan public speakingnya memang dipakai untuk lingkungan karir dan pekerjaan. Biasanya seperti itu, misalnya kayak Matt gitu kan, pekerjaannya memang sebagai host
gitu ya. Nah biasa memang atau misalnya presentasi gitu ya. Nah itu memang diperlukan untuk karir. Jadi sehingga profesional memang jadi memang tatanan bahasanya juga benar-benar harus diatur gitu ya. Kemudian tadi struktur urutan bicaranya juga memang sudah di-arrange sedemikian rupa gitu ya. Nah tapi kalau untuk anak ini jauh berbeda sebetulnya gitu. Kalau pada anak adalah memang bahasanya adalah memang bahasa anak-anak gitu. Jadi kita tidak mengajarkan atau mengharuskan mereka untuk berkata-kata sesuai dengan ejaan yang disempurnakan gitu kan ya. Tatanan presentasi gitu. Enggak, jadi biarkan mereka itu apa adanya, innate aja, mengalir aja seperti itu gitu. Bahkan kalau mereka misalnya tadi itu misalnya mau menyebut memang dunia anak-anaknya mereka gitu, walaupun kadang mereka itu meniru-niru sedikit-sedikit misalnya hi guys, hi girls gitu-gitu ya. Nah, tapi itu kan masih dibawakan dengan kelucuan-kelucuan mereka, dengan funnya, dengan gaya-gayanya mereka. Nah, itu memang dibiarkan saja seperti itu gitu. Jadi jangan kita memang paksakan dia harus untuk yang baku tatanannya seperti itu, tidak gitu. Nah, kalau kita lihat kan sekarang ini sosial media itu kan memang banyak banget ya, memang dibanjiri sama anak-anak nih. Kebanyakan memang yang sudah unboxing lah gitu ya, terus kemudian TikTok lah gitu, atau kemudian sekedar menyapa teman-temannya lewat sosial media. Ya memang diharapkan yang upload orang tuanya ya, bukan anaknya sendiri, karena supaya bisa dipilah-pilah gitu ya. Nah tapi itu juga harus diajarkan kepada anak bahwa untuk ngupload biar mama papa aja yang upload, jadi jangan kamu, supaya bisa dipilah gitu. Nah itu sesimpel itu aja, itu sebenarnya sudah public speaking gitu, karena bagaimana dia mengekspresikan idenya, perasaannya kepada orang di luar dirinya gitu. Jadi biarkan aja dengan bahasa mereka, dengan gaya mereka, dengan kelucuan mereka seperti itu. Kadang mereka salah-salah pun gitu ya. Salah, sorry ya guys, kita ulangin lagi ya. Itu nggak masalah gitu. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang public speaking, memang beda gitu ya, antara yang anak-anak sama yang dewasa. Nah seperti itu. Tapi kalau berbicara sebagai orang tua yang memang harus menjadi orang yang mengedukasi anaknya dan menjadi role model, kan mau nggak mau kan orang tua harus menjadi role model untuk anak-anaknya. Nah kalau pertanyaannya, kalau orang tuanya introvert, jarang ngomong, dan kemudian public speakingnya nggak oke gitu kan. Nah bagaimana kemudian agar si orang tua bisa memberikan pendekatan ke anak bahwa mereka harus belajar public speaking, dan bagaimana cara orang tua supaya bisa menyeimbangkan dan bisa selaras gitu sama anak-anaknya yang mau belajar tentang public speaking nih Kak Jo. Iya betul. Nah memang kita sebagai orang tua punya tipikal karakter tertentu gitu ya. Ada yang memang contohnya pendiam. Tapi pendiam pun itu artinya kan sebagai orang tua kita tetap pernah berbicara kan sama orang lain gitu. Nah saat kita berbicara, kita misalnya contohnya saya orang tua yang pendiam contohnya, kemudian pada saat saya berbicara event itu sama pasangan saya gitu, atau kemudian sama tamu yang datang dan sebagainya, itu kan anak lihat. Nah itu sudah menjadi model bagi dia, dan sebetulnya nggak antara sifat pendiam sama kemampuan public speaking itu nggak ada hubungannya. Maksudnya gini, bisa aja saya pendiam, tapi kemudian pada saat saya berbicara gitu ya, saya menggunakan teknik tertentu dan sebagainya, dan akhirnya saya bisa melakukan public speaking dengan baik. Itu bisa aja gitu, terlepas dari dia extrovert atau introvert, terlepas dari dia orangnya ramai apa pendiam gitu. Jadi public speaking kalau pada orang dewasa adalah memang pada saat dia berkomunikasi. Nah itu cara-cara yang memang digunakan atau teknik-tekniknya itulah yang kita namakan public speaking gitu. Jadi even saya pendiam tapi saya kemudian berbicara sama orang lain, nah itu sebetulnya juga sudah public speaking dan itu dilihat oleh anak. Nah tapi yang kedua, misalnya kita sebagai orang tua ingin bahwa kayaknya saya mau anak kita lebih mengembangkan keterampilannya lagi, dan saya tidak kompeten dalam hal itu gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah bisa cari role model di luar. Contohnya nonton YouTube. Jadi kita tetapkan dulu misalnya contohnya ya, kita mau anak-anak kita misalnya contohnya, oh ini anak saya usianya 5 tahun nih. Ya udah saya cari aja siapa nih anak-anak yang memang contohnya ya selebgram cilik lah dan sebagainya, yang memang dia sering ada di sosial media dan menurut saya cara bicaranya bagus nih gitu kan. Nah saya perlihatkan tuh ke anak saya gitu. Jadi kita contohkan lewat video-video, tapi tentunya tokoh-tokohnya siapa ini kita udah pilih duluan gitu, untuk kita memang perkenalkan ataupun minta anak kita untuk memodelkan si dia itu kita udah pilihkan gitu. Itu yang pertama. Atau kemudian yang kedua, bisa juga dengan kita mengikutkan dia kepada komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Ini di luar pandemi ya. Sebetulnya pandemi pun juga bisa sih kelas-kelas online gitu ya. Komunitas itu seperti apa? Misalnya contohnya ada kelas-kelas public speaking untuk anak
misalnya. Public speaking for kids itu dimulai dari usia 4 tahun itu sudah ada gitu. Nah, sehingga kita bisa juga mengikutkan anak-anak kita ke dalam komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya apa? Kalau dengan komunitas kan berarti kan memang ada kesamaan visi gitu kan, memang tujuannya mau melatih anak itu untuk ngobrol. Terus kedua dia dapat teman baru gitu kan. Yang ketiga dia memang karena sudah memang itu kelas, jadi memang sudah ada modulnya gitu. Jadi dia akan dilatihkan sesuai dengan step-step atau tahapan-tahapannya seperti itu, dan juga akan diapresiasi anaknya. Nah, bicara tentang ini memang kalau untuk cara mengajarkan keterampilan public speaking pada anak itu sebetulnya simpel sih, ada tiga langkah gitu. Nah, yang pertama adalah tadi itu memodel gitu kan, role model tuh paling pertama tadi kan seperti Matt katakan. Nah, role model tuh bisa dari orang tuanya atau kemudian bisa dari tokoh-tokoh yang memang kita pilihkan dilihat video gitu ya. Nah, yang kedua adalah praktek. Jadi si anak ini harus praktekin, dia nggak bisa cuma lihat doang, mau 1000 video yang dia lihat, tapi kalau dia nggak praktekin ya nggak akan bisa yang namanya public speaking. Dia harus praktek. Nah, seperti apa ya, sesimpel dia di rumah aja ngomong gitu kan ya, entah itu lewat tadi metode bercerita, mendongeng, bersulap dan sebagainya. Kemudian misalnya ada tamu yang datang, kita minta dia untuk juga melakukan public speaking itu, atau kemudian bisa juga di kalangan misalnya teman-temannya dia dan sebagainya gitu ya. Jadi harus ada prakteknya. Nah, kalau misalnya nggak ada, misalnya contohnya kita mau anak kita praktek di rumah, tapi kemudian sarana yang nonton cuma kita aja, tapi kita mau meng-high grade atau mau meningkatkan itu, kita syuting aja dia, pakai video gitu ya, pakai handphone kita syuting dia suruh ngomong, kemudian kita tontonin ke dia lagi hasilnya. Nih tadi kamu udah ngomong, ih bagus banget, ya ampun pede banget, keren banget. Iya seperti itu, jadi dipraktekin, entah itu lewat video atau ngomong langsung gitu kan. Nah, yang tiga adanya, yang terakhir adalah apresiasi, ini penting sekali. Karena anak perlu feedback kan, yang dia omongin tuh udah oke apa belum sih gitu. Jadi orang tua perlu apresiasi. Nah, yang pertama adalah rumusnya kalau apresiasi, puji dulu. Baru kasih masukan gitu. Jangan kemudian aduh gimana sih kok kayak gini. Itu jangan. Puji dulu. Bagusnya kamu apa? Misalnya kamu pede loh, kamu pas ngomong itu matanya lihat ke depan. Terus kamu tuh kayaknya charming banget gitu ya, maksudnya ramah banget gitu. Jadi kita yang dengernya tuh enak misalnya kayak gitu. Terus kamu ngomongnya juga pas deh, nggak terlalu cepet. Jadi kita puji dulu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru misalnya kita mau kasih masukan tertentu. Nah, kita boleh kasih masukan tertentu. Misalnya ini udah bagus gitu ya. Nah, tapi lain kali boleh nggak ditambahin kata-kata seperti ini nih buat penutupnya supaya ada endingnya sebelum selesai misalnya gitu. Jadi tiga langkah tersebut. Tiga langkahnya ya. Oke. Kak Jo, kita sudah ada pendapat? Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Jakarta. Dari siapa? Dengan siapa ini? Lestari. Halo Lestari. Lestari di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Silakan, Bu Lestari. Iya, jadi saya punya anak umurnya 10 tahun. Kalau di rumah itu bawel banget gitu ya. Tapi kalau di sekolah atau ketemu orang baru jadi pendiam. Oh, kalau di rumah rewel, cerewet gitu ya. Kalau di luar diam gitu ya? Iya, katanya malu. Nah, hal ini juga yang bikin anak saya jarang ada teman gitu di sekolah, karena dia malu untuk berinteraksi sama teman-temannya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti ini memasukkan anak saya ke tempat les yang mengajarkan tentang public speaking dapat saya lakukan, dan gimana sih cara melihat pengajaran yang diberikan ini bagus atau enggak gitu? Oke. Sudah jelas Kak Jo? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Atau Bagus anaknya ini cewek atau cowok ya? Cewek. Cewek ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Lestari. Kita akan coba jawab. Silakan Kak Jo. Ya, bagus banget sih pertanyaan Bu Lestari ya, praktikal banget. Jadi yang ditanyakan adalah tadi anaknya pendiam. Kalau di luar, tapi kalau di dalam rumah bawel gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah saat saya mau memasukkan dia di komunitas tertentu pada saat situasi seperti ini. Nah, itu apakah oke apa enggak? Terus kemudian pertanyaan ketiga adalah gimana cara bisa melihat bahwa kelas itu bagus untuk dia apa enggak gitu ya. Nah, yang pertama adalah memang ada anak yang tipe-tipe seperti itu, jadi memang slow to warm up. Jadi maksudnya contohnya ini untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri itu sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama dari anak-anak yang lain yang memang secara ini innate-nya sudah memang suka ngobrol sama siapapun gitu ya. Nah, tapi itu nggak apa-apa gitu. Jadi satu yang penting dia udah nyaman di keluarga. Nah, tinggal step kedua berarti kan dia memang memerlukan latihan ekstra atau kesempatan ekstra untuk dia berbicara dengan orang di luar anggota keluarganya.
Nah, ini yang harus kita fasilitasi karena anak kita kan nggak mampu dia untuk mencari lingkungan itu sendiri gitu kan ya. Seperti apa? Misalnya kita bisa aja playdate teman-temannya yang deket-deket dulu, deket-deket rumah, atau kemudian yang memang sering deket sama kita gitu ya, itu diajak ke rumah main. Jadi dari small group dulu gitu. Kalau tidak berani dalam big group gitu ya. Small group mungkin bisa dimulai dari 2 orang dulu, terus tambahin lagi jadi 3-4 orang, 5-6 orang dan seterusnya. Nah, akhirnya dia menjadi terbiasa. Kenapa dia kemudian malu untuk berbicara di luar keluarga? Karena memang tidak terbiasa atau kurang terbiasa. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, kalau mau dimasukin ke komunitas gitu kan dengan situasi pandemi seperti ini, apakah oke apa enggak? Sebetulnya oke aja, karena intinya itu kan adalah stimulasi. Misalnya mau dilakukan secara tatap muka ataupun online, itu juga bisa dilakukan. Nah, apa namanya, yang penting adalah si anak itu kan memang melatih kemampuannya dan dia tahu bahwa di komunitas ini sama-sama mau belajar kan. Jadi sama-sama startingnya itu memang nggak bisa jadi bisa, makanya ikut komunitas atau ikut kursus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah gimana caranya kita tahu bahwa kursus ini oke atau bagus buat anak kita. Sebetulnya sesimpel satu, kita lihat aja apa namanya, ratingsnya, terus kemudian portfolionya gitu ya. Kita lihat dia sudah berapa lama dan kemudian kita juga bisa lihat hasil-hasilnya. Kita bisa minta ke video cuplikan singkatnya kepada mereka. Kemudian yang kedua, minta anak kita misalnya kalau ada kelas trial, ikut kelas trial. Tapi kalau nggak ada, ikutin dia. Misalnya kalau kita sudah tahu bahwa ini ratingsnya oke, kemudian memang rekomendasi juga misalnya contohnya, atau juga itu dilihat contoh-contoh videonya juga oke, kita bisa masukkan. Dan yang terakhir adalah kita lihat bahwa anak kita happy apa enggak gitu. Begitu dia happy, terus kemudian dia oke ikut kelasnya, itu berarti kelas itu udah bagus buat dia. Oke, berarti ini PR-nya orang tua untuk cek dan recheck. Betul banget. Untuk kemajuan si anak ya, Kak Jia. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lestari ya. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips bagaimana cara dekat dengan anak ya, Kak Jia. Baik, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang manfaat public speaking untuk anak. Di segmen terakhir kita akan membahas tentang tips membangun kedekatan bersama dengan anak ya, Kak Joya. Kita lihat yang pertama. Bermain dan nikmati saat bersama. Nah, ini kalau bisa saat bersama jangan main handphone gitu ya. Iya, betul banget. Karena kan kita tahu bahwa kita sebagai orang tua juga udah sibuk sama urusan kita. Jadi kalau ada sedikit waktu pun kita nikmati kebersama-sama anak dengan meninggalkan gadget-gadget kita. Pokoknya fokusnya sama anak-anak gitu ya. Karena mereka juga butuh perhatian kita. Oke, kita lanjut yang kedua. Kenali emosi anak. Nah, ini mungkin ke emosi anak laki-laki dan perempuan beda ya, Kak Jo ya? Sebenarnya kalau emosi sih secara jenis kelamin sih sama aja sama gitu. aja. Cuman kadang yang mana yang lebih banyak, yang mana lebih sedikit gitu kan. Contohnya misalnya emosi yang perlu dikenali untuk anak usia dini kan senang, marah, kemudian kayak takut, jijik, khawatir gitu-gitu. Nah, itu perlu diajarkan kepada anak dan yang penting kita beritahu namanya sehingga pada saat dia merasakan seperti itu dia bisa naming. Pada saat dia naming kemudian menyebutkan, kita jadi paham gitu kan. Nah, sehingga itu diperlukan contoh-contoh. Mungkin pada saat kita mengajarkan anak kita itu dia belum pernah kecewa, padahal kita mau ngajarin kecewa. Nah, kita bisa kasih tahu kejadian-kejadian apa sih yang bisa membuat orang kecewa gitu. Kita ceritakan dan kalau bisa ada contoh-contoh yang memang sesuai dengan yang pernah dia hadapi atau alami. Oh gitu, berarti naming kayak sedih, bahagia gitu itu juga penting ya? Benar banget. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya, dengar dan empati. Nah, ini yang kemudian mungkin agak susah orang tua untuk mendengarkan apa yang anak-anak udah capek mungkin dengan kerjaan di kantor, empatinya juga agak kurang. Ya udahlah deh, tidur dulu istirahat gitu. Gimana nih, Kak Jo? Iya benar, ini penting banget karena memang salah satu keterampilan dalam public speaking adalah termasuk mendengarkan. Jadi nggak cuma kita ngomong doang gitu. Nah, caranya kita bisa bicara sama diri sendiri bahwa telinga kita 2, mulut kita 1. Jadi kita harus juga lebih banyak mendengarkan daripada berbicara gitu. Seperti itu. Dan kalau empati memang penting sekali, memang diajarkan kepada anak karena itu adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Sehingga kita sebagai pribadi, kita sesimpel gini, kalau kita digituin, kita rasanya seperti apa sih gitu. Jadi kita balikin aja ke kita sendiri. Kalau kita merasa bahwa kalau kita digituin rasanya kita happy atau senang, ya bisa lakukan ke orang lain seperti itu. Tapi kalau kita dilakukan seperti itu, kita merasa sedih atau kemudian nggak suka, ya jangan lakukan itu kepada orang lain. Oke, empati ya. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Terima temperamen anak. Nah, biasanya kan memang anak ada yang suka
temperamen ya, apa tantrum atau lain sebagainya, ini bagaimana kemudian agar bisa menerima ini Kak Jo? Iya, jadi kita harus tahu namanya temperamen itu kan sesuatu yang juga dibawa secara genetik kan, artinya memang sudah ada di dalam diri anak tersebut. Jadi memang kita harus menerimanya. Yang penting adalah anak tahu apa yang menjadi temperamennya, kepribadiannya, dan kapan temperamen itu, nama-nama temperamen itu muncul pada saat seperti apa. Misalnya contohnya, oh aku itu jadi gampang marah loh kalau ketemu sama orang yang memang dari awal ketemu udah nyolot duluan misalnya. Tapi aku tuh bisa fun atau bisa sabar sama orang-orang yang memang misalnya contohnya punya hobi yang sama-sama aku, kemudian suka dengerin aku seperti itu, dan kemudian nggak judging ke aku misalnya kayak gitu. Nah itu, jadi dia harus paham memang kapannya, di mananya, sama siapa. Nah itu ya. Oke, yang terakhir kita lihat sentuhan. Nah apakah ini kemudian menjadi satu bagian dari bahasa kasih juga dari orang tua agar bisa membangun chemistry dan akhirnya bisa dekat dengan anak ini Kak Jo? Iya betul, jadi kalau kita tahu kan ada 5 bahasa kasih ya, salah satunya kan sentuhan, nggak usah dibahas satu, nanti nggak cukup lagi waktunya panjang ya. Nah jadi dengan sentuhan itu memang bisa efeknya satu menenangkan gitu. Nah kemudian juga efeknya juga memberikan rasa kasih atau bonding kepada anak, sehingga anak merasa bahwa dirinya diterima, dirinya aman, dan itu adalah yang dibutuhkan sebetulnya sebagai dasar bahwa anak itu bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri. Apalagi kalau orang tuanya udah sibuk kerja ya, jadi memang malamnya waktu untuk quality time sama anak salah satunya dengan sentuhan sebagai bagian dari bahasa kasih. Baik, terima kasih Kak Jovita sudah hadir hari ini Bincang Sehati. Semoga ini bisa menginspirasi seluruh orang tua di Indonesia untuk mengajarkan public speaking kepada anak-anaknya, karena ini juga bisa berimpact pada masa depan mereka menjadi lebih sukses ya, karena tadi seperti Kak Jo katakan di usia dewasa pasti dibutuhkan public speaking. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Jo, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube @bincang sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.